Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebentar semua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama kita berdoa. Berdoa, guys. Doa selesai. Apakah hari ini masuk semua? Masuk semua, Bu. Materi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar ya. Kemudian dari pembelajaran ini, setelah nanti Ibu menyampaikan materinya, kalian bisa mudah memahami apa sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan bisa menyelesaikan soal-soal yang Ibu nanti diberikan di depan ya. Langsung saja ke materinya. Yaitu turunan fungsi aljabar. Apakah kalian pernah mendengar atau pernah mengetahui tentang turunan fungsi aljabar? Belum. Turunan fungsi aljabar ini bagian dari kalkulus ya. Kita langsung ke sifat-sifat turunan fungsi aljabarnya. Sifat yang pertama yaitu misalnya turunan konstanta. Turunan fungsi konstanta. Misalnya fx ya. Misalnya fx sama dengan 3. Atau misalnya fx sama dengan k dulu, berarti turunan dari fx sama dengan k yaitu f aksen sama dengan 0. Ya. Kalau misal sifat-sifat yang kedua yaitu turunan fungsi identitas. Yaitu fx sama dengan x atau variabel, maka turunan dari fx yaitu f aksen x yaitu sama dengan 1. Kemudian sifat-sifat turunan fungsi aljabar yang ketiga yaitu berupa pangkat. Misalnya fx sama dengan ax n maka turunan dari fx pangkat n yaitu f aksen x sama dengan ax n dikurang 1. Langsung ke contoh soal ya. Untuk soal yang pertama, misalnya ada sebuah fungsi fx sama dengan 5. Maka turunan dari fungsi fx sama dengan 5 yaitu f aksen x sama dengan 0. Untuk contoh yang kedua, misalnya fx sama dengan misalnya 3x pangkat
ditambah 2 dikurang 2x ditambah 1. Maka turunan dari ini kita turunkan satu persatu. Jadi f aksen x sama dengan 6x. jadi pangkat ini dikalikan dengan Koefisien. Jadi 2 kali 3x kan sifat yang pertama ini kan berpangkat, jadi ax pangkat n, maka n ax n dikurang 1 berarti 2 dikurang 1 dikurang, habis itu 2 karena x mengandung nilai 1 jadi 2 kali 1 maka x 1 dikurang 1 karena ini konstanta maka hasilnya 0. Jadi f aksen x sama dengan 2 kali 3 2x 2 dikurang 1 dikurang 2x 2x karena x pakai atau 6x dikurang 2. Bisa paham sampai sini? Misalnya tambah satu lagi. Misalnya f x sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 11x dikurang 5. Maka ukuran yang pertama yaitu f aksen x sama dengan maka dikalikan dengan koefisien. Maka 4 dikali dengan 3 kali 3x jadi pangkatnya dikurang 1 dikurang 1 ditambah 2 kali 3 kali 2 x 3 dikurang 1 ditambah 1 kali 11 x 1 dikurang 1 dikurang karena ini konstanta maka jadi f aksen x sama dengan 12x 3 6 kali x pangkat 2 ditambah 11 kali 1 atau x pangkat 0 pangkat 0 dikurang. Atau bisa kita turunkan lagi nih f x sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 11. Udah bisa dipahami sampai sini? bisa Bu. Sekarang kita ke contoh soal selanjutnya. Bagus dulu ya. ya Bu. Misalnya ada sebuah cerita nih, jika jarak yang ditempuh sebuah mobil dalam waktu T, kita jadikan sebuah fungsi. Misalnya jarak suatu mobil dalam waktu T, waktu sama dengan T kan, habis itu fungsinya yaitu ST sama dengan 3T pangkat 2 dikurang 24T. T ini tadi waktu ya, ditambah di 5. Hitunglah nilai T untuk menentukan kecepatan maksimal mobil tersebut. Kita mencari maksimum kecepatannya. Maka dari fungsi di sini kita turunkan terlebih dahulu, yaitu kan ST sama dengan 3T pangkat 2 dikurang 24T ditambah di 5. Berarti S aksen T sama dengan 2 kali 2 kali 3 T 2 dikurang 1 dikurang 1 kali 24 T 1 dikurang 1 ditambah untuk X aksen T sama dengan 6 T pangkat 1 dikurang 24T
hasilnya yaitu ST dikurang 24. Karena yang diminta kecepatan maksimumnya, maka untuk nilai T ini, maka untuk nilai T ini kan T berarti 6T sama dengan 24. Untuk T sama dengan 24/6. Jadi T 4. Jadi waktu maksimum ditempuh untuk jarak mobil tersebut yaitu 4. Selanjutnya kita ke media ya. Ya, di sini ibu mempunyai sebuah media namanya Tatur Fajar. Kepanjangan dari Tatur Fajar yaitu tangga turunan fungsi aljabar. Ibu nama mah. Di sini ada tangga yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 6. Nah, ini sebagai pangkat ya. Ini sebagai pangkat, kemudian ada kotak soal, ada papan soal. Misalnya, jadi kita ambil soalnya terlebih dahulu untuk membuktikan apakah media ini bisa berfungsi atau tidak. Ya, ini soalnya fx sama dengan x pangkat 5. Kita tulis di papan soal yaitu fx sama dengan x pangkat 5. Karena pangkatnya kita nih di tangga yaitu 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5, pangkatnya di sini berapa? 5. Nah, jadi kita ambil puskin, letakkan di tangga nomor 5 sebanyak 5. 1. Sebanyak 5. sebanyak 5. Letakkan di sini ya. Ya, karena ini turunan, maka dari sini. Kan ini soalnya fx sama dengan x pangkat 5. Karena x dinilai 1, jadi pangkatnya 5, maka kita letakkan 5 1. di sini. Ya, di sini 5. Karena ini turunan, jadi nanti kita turunkan ke tangga yang nomor 4. Ya. Oke. Kita turunkan ke tangga nomor 4 sebanyak tangga yang di atas tadi 5. Maka dari sini kita bisa menentukan yaitu turunan dari x pangkat 5 yaitu 5 x pangkat 4, yaitu 5 x pangkat 4. Bisa? Sekali lagi ya. Nggak mudah ini. Masih ada soal lagi. Misalnya kita ambil soal lagi di sini. Di sini ada di sini ada soal fx 3x pangkat 2 dikurang 5x. Tulis dulu ya. Misalnya 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 2.
Pada? Empat, Bu. Ya. Ini kan 3x pangkat 2. Pangkatnya ini di sini kan, jadi letaknya tuh di angka 2. Kita letakkan puspinnya sebanyak 3 di tangga nomor 2. 3 ya. Kita kerjakan satu-satu ya. Turunkan satu-satu. Jadi kita kerjakan turunan yang 3x pangkat 2. Karena pangkatnya 2, koefisiennya 3, maka kita letakkan di tangga nomor 2 dengan koefisien 3. Jadi 3 dikali 2 sama dengan turunan. Karena ini tangga turunan, jadi kita turunkan 3 dikali 2 6. Jadi kita tambah puspinnya sebanyak 6 di tangga nomor 1. Ini 6 ya. Jadi turunan dari 3x pangkat 2 sama dengan tidak jelas nih. Berarti ini 6 pangkat 1. Berarti 6 pangkat 1 atau 6x. Untuk turunan 5x, maka kita letakkan puspin di tangga nomor berapa ya? Pangkatnya berarti nomor 1 sebanyak 5. Dari sini kita sudah mengetahui nih, karena di sini kan turunannya yaitu 5x. Berarti turunan dari 5x yaitu kita turunkan 5-nya ke angka 0, yaitu berarti 5x pangkat 0 atau 5 atau 5. Berarti 5x pangkat 0 sama dengan 5. Jadi turunan dari 3x pangkat 2 dikurang 5x tambah 2 yaitu 6x dikurang 5. Paham? Paham. Sekali lagi ya. Ada soalnya satu lagi. Soalnya 3x pangkat 3 fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x tambah 3. Karena pangkatnya 3, maka kita letakkan di tangga nomor 3 dengan koefisien di 3. Seperti ini ya. Jadi kita kalikan nih puspinnya dengan tangga yang tadi dengan nomor 3, maka 3 kali 3 sama dengan 9. Karena ini turunan, berarti kita turunkan ke tangga nomor 2 sebanyak 9. Terus ini 2x nih, karena x mengambil nilai 1, maka letakkan di tangga nomor 1 sebanyak 2. Ditambah berapa nih? Ditambah 5 nih, karena ini konstanta berarti nilainya 0. Jadi karena kan ini 2x, maka kita 2 kali 1 2. Kita turunkan ke angka 0. Berarti dia berpangkat 0. Habis itu 3 dikali 2. Tadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Turunkan ke angka tangga nomor 2. Sebanyak 9. Jadi turunan dari 3x pangkat 3 yaitu 9x pangkat 2, dan turunan dari 3x yaitu 2x pangkat 0. Jadi 9
X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 0 atau 9X pangkat 2 ditambah 2. 2. Sampai di sini ada yang belum paham bisa ditanyakan. Tadi aku paham semua. Di sini aku ada tugas untuk kalian. Silakan membuat kelompok. Tapi kok kecil? Aku juga boleh bisa. Kelompok itu kelompok sama. Silakan dikerjakan bisa sesuai dengan fungsi yang ibu jelaskan tadi. Bisa Yuk silakan dikerjakan. Fungsi tersambung. Fungsi tersambung. Sudah? Hah? Menurut orang pintar loh. Ayo dikerjakan. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena waktunya sudah habis, jadi silakan dibuat PR ya, jangan lupa dikerjakan. Ibu. Ini PR kelompok kok, Bu? Ya, Masing-masing. karena itu tugas kelompok. Siap. Kadang Zoom nggak datang, Bu. Numpang ngambil ya. Sudah ya? Ya, Bu. Karena waktunya sudah habis, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum pulang, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.